Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi. Berikut ini dia pembahasannya. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Contohnya, ketika pengusaha mebel merubah kayu menjadi kursi dan meja, maka pengusaha mebel tersebut pada dasarnya sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang dan jasa. Secara sederhana, proses pada kegiatan produksi dapat ditunjukkan pada diagram berikut ini. Seperti yang dapat kita lihat pada diagram barusan, kegiatan produksi membutuhkan input yaitu barang mentah dan barang setengah jadi. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Contohnya dari barang mentah adalah hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, serta hasil pertambangan. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan namun belum menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Hasil dari kegiatan produksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu barang setengah jadi dan barang jadi. Seperti yang dijelaskan di muka, output berupa barang setengah jadi nantinya akan menjadi input kegiatan produksi lainnya agar menghasilkan barang jadi yang bisa digunakan oleh konsumen secara langsung. Barang jadi dapat diartikan sebagai barang yang sudah siap untuk dikonsumsi oleh konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah bantal, karpet, selimut, dan lain sebagainya. Berdasarkan bidang usaha pengolahan sumber dayanya, kegiatan produksi juga dapat dibagi menjadi 4, yaitu bidang usaha ekstraktif, bidang usaha agrasif, bidang usaha industri, dan bidang usaha perdagangan. Saya di sini menjelaskan tentang kegiatan distribusi. Apa sih kegiatan distribusi itu? Kegiatan distribusi itu ialah kegiatan untuk menyalurkan barang ke konsumen agar terjadinya keselarasan atau kesesuaian kebutuhan dan ketersediaan barang. Mengapa penting? Coba teman-teman bayangkan. Jika di desa penghasil buah jambu tidak terdapat jalur distribusi yang baik, yang akan mungkin terjadi adalah hasil dari produksi buah jambu itu tidak akan mencapai konsumen atau tidak akan sampai di tangan para konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Jambu itu hanya akan membusuk. Karena kita semua tahu bahwa jambu itu tidak akan tahan lama di luar ruangan pendingin. Bayangkan pula jika di desa terpencil tidak ada warung kelontong, maka penduduk harus pergi ke pasar yang jaraknya jauh, bahkan sampai berpuluh-puluh kilometer, bahkan ada yang ratusan kilometer, hanya untuk membeli beberapa barang saja yang notabene itu murah. Lalu eh, hal ini tentu akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh penduduk dibandingkan jika ada sebuah warung yang dapat menyediakan barang diperlukan, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang sangat mahal untuk pergi ke pasar. Kegiatan distribusi bukan kegiatan tunggal, namun merupakan gabungan dari beberapa kegiatan. Misalnya, pengepakan, pengemasan, pengecekan barang, lalu eh, mengirimkan ke pedagang besar, grosir, lalu barulah sampai ke tangan para konsumen. Banyak sekali rantai penghubung di dalam kegiatan distribusi ini agar para konsumen dapat menikmati barang yang ia butuhkan pada tempat yang dekat, waktu yang singkat, agar eh, mengurangi biaya yang sangat mahal untuk transportasi. Seperti itu. Terima kasih. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang ataupun jasa. Di samping hal itu, kegiatan konsumsi juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu maupun secara kelompok. Untuk contoh kegiatan konsumsi, contohnya yaitu kita sebagai pelajar
pastinya kita membutuhkan seragam, membutuhkan alat tulis. Nah, dari hal itu juga dapat dikatakan sebagai kegiatan konsumsi. Jadi kesimpulan dari video kami tersebut adalah produksi, konsumsi, dan distribusi itu saling berhubungan satu sama lain, yaitu berkecimpung di bagian ekonomi baik makro maupun mikro perekonomian. Produksi adalah awal dari melakukan kedua hal selanjutnya, karena produksi menghasilkan dan konsumsi yaitu memakai dan distribusi yaitu pemasaran. Oleh karena itu, ilmu ekonomi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Maka diharapkan kalian semua dapat memahami inti dari pembahasan kegiatan ekonomi ini secara sederhana yang dapat diperdalam lagi oleh pemikiran pembaca masing-masing. Sekian kesimpulan dari pembahasan ilmu ekonomi oleh kelompok kami. Kami memohon maaf jika ada kekurangan kejelasan dalam video tersebut. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.